bahasa Indonesia ya? Iya. Oke. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya. Oh iya ya. Silakan untuk dibimbing berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Terima kasih Indah. Saya absen terlebih dahulu ya untuk hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini teman-temannya? Ada. Ada. Ya, Ut. Ya. Oh ya. Alasannya kenapa Ut tidak masuk? Sakit. Oh sakit. Terus siapa lagi? Bisa belum datang sepertinya, Pak. Oh, Fisya berarti terlambat. Masuk tapi terlambat. Ya. Nah, baik masuk saja ya. Kemarin kita kan sudah belajar tentang teks berita ya. Ada yang masih ingat nggak pengertian dari teks berita kemarin itu apa? Ayo, ada yang ingat? Saya, Pak. Ya, coba. Berita adalah teks yang menginformasikan suatu kejadian yang berisi fakta. Oh ya, bagus. Boleh ada yang lain, jawaban yang lain mungkin? Dari teman-teman yang lain? Tidak ada? Oke, nggak apa-apa. Baik. Selanjutnya yaitu sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan SBT terlebih dahulu ya. Berdiri semua nggak apa? Contohin saya gini, SBT-nya itu. Gini, semangat, gitu. Ya, ikuti saya bareng-bareng. 1, 2, 3. Semangat. Lagi, Pak, lagi, Pak. Oh, lagi, boleh. Lagi 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih, silakan kembali. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi ya. Sebelum itu ada siapa yang pembelajarannya terlebih dahulu. Ada yang mau membantu untuk membacakan? Ya, boleh Yusuf, silakan. Siapa yang mau belajar? Siswa mampu memahami pengertian teks deskripsi. Siswa mampu memahami struktur teks deskripsi. Ya, bagus. Di sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ya, boleh. Deskripsi adalah teks yang dalamnya menceritakan suatu objek, kejadian atau suatu hal yang seakan-akan membuat baca itu merasakan secara nyata. Ya, bagus. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Dari sini mungkin? Ada? Tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Ya, benar sekali. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Ini saya ambil contoh ya. Ada yang tahu nggak ini gambarnya apa? Pantai, betul sekali. Pantai. Ya betul, Pantai Papuma. Nah, siapa yang pernah ke Pantai Papuma? Ayo. Di Pantai Papuma itu ada apa saja gambarannya tentang Pantai Papuma? Batu. Ya, batu. Terus? Ada pandatnya. Ya, terus? Ada pohonnya. Ya. Laut. Ya, kasih. Ya, ada laut. Itu merupakan apa ya? Itu merupakan deskripsi dari Pantai Papuma ya. Teks deskripsi itu kan barusan itu menjabarkan satu objek secara jelas dan terperinci ya. Objeknya itu Pantai Papuma. Terus mendeskripsikan itu seperti yang sudah teman-teman barusan itu jabarkan, seperti kayak ada apa? Laut, batu, ya warna
biru. Ya, itu merupakan dari teks deskripsi kayak ini misalnya. Pantai Papuma memiliki satu, terus di sana juga ada laut, terus pasir. Nah, itu merupakan deskripsi dari Pantai Papuma. Nah, sampai sini dapat dipahami? Dapat. Lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam rangkaian pembelajaran yang kedua, yaitu struktur teks deskripsi. Ada yang mau membantu membacakan? Ya, boleh. Yang siapa? Ya. Jadi struktur teks deskripsi itu ada tiga. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang terakhir ada penutup. Ya, terima kasih. Jadi, ya struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu identifikasi atau pengenalan objek. Yang kedua itu deskripsi bagian. Itu merupakan dari isi teks deskripsi yang sudah teman-teman tadi baru sebutkan. Dan yang terakhir itu penutup. Penutup ini itu simpulan dari teks deskripsi menurut kalian. Setiap anak-anak semuanya. Itu merupakan struktur dari teks deskripsi. Ini ada contoh dari teks deskripsi tentang Pantai Papuma. Identifikasinya itu pengenalan objek. Pantai Papuma adalah salah satu pantai indah yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini merupakan awal dari struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian atau ciri-ciri dan suasana. Contohnya itu ya seperti yang anak-anak barusan tadi sebutkan, mulai dari pantai yang melengkung, bisa dengan pasir putih yang lembut, air lautnya berwarna biru kehijauan, dan sangat jernih. Ini merupakan dari deskripsi bagian teks deskripsi. Nah, yang terakhir ini yaitu kesimpulan atau pesan atau pendapat penulis. Pantai Papuma misalnya ini seperti ini. Pantai Papuma adalah surga tersembunyi di pesisir selatan Jawa Timur. Keindahan alamnya yang memudahkan pantai, batu, karang, dan hutan tropis menjadikannya destinasi yang layak untuk dikunjungi. Ini merupakan simpulan dari teks deskripsi tentang Pantai Papuma. Sampai sini dapat dipahami? Paham, Pak. Nah, selanjutnya yaitu tugas ya. Tugas. Ini saya bagi ke dalam 3 kelompok. Silakan bebas mau pilih siapa saja, yang penting rata 3 kelompok. Bisa. 3 kelompok. Bapak aja yang bagi. Yang bagi Mungkin bebas. 4. Tuh 2, 3, 4. 4, 3. Ya boleh. Yusuf berarti pindah ke sana. Ya bisa. 4, 3. Yusuf pindah ke sini. Bisa. Bisa Pak. Ya wes. Saya bagi dulu ya lembar soalnya. Ini Pak. Ya boleh. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oh iya, Tisya barusan datang terlambat ya? Iya, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Tadi ban saya meledak Pak di jalan, jadi harus tambal dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Pak, ini kelompoknya dikit banget sih. Ini jumlah kelompoknya berapa? 4. 4 kan? Ini banyak. Ini 1, 2, 3, 4. Pas. Oke, Pak, maaf. Ya, nggak apa-apa. Itu kan ada soal ya. Kalian di situ, anak-anak di sini tak suruh mendeskripsikan tentang hewan, terus benda, terus sama makanan. Ya, Wow. bebas mau mendeskripsikan tentang benda apa, hewan apa, sama makanan apa. Yang penting itu ada strukturnya yang barusan itu seperti identifikasi, deskripsi bagian, sama yang terakhir itu kesimpulan. Ya, silakan dikerjakan.
Pak, mendeskripsikan tentang meja boleh Pak? Ya, boleh, silakan. Mendeskripsikan tentang Pak Guru boleh Pak? Boleh. Itu termasuk deskripsikan tentang Orang. apa ya, hidup lah ya, kehidupan. Ya, bebas, silakan. Saya beri waktu sampai 55 ya, lebih 54 lah. Lebih 54. Silakan. Ya, silakan kerjakan. Bagaimana anak-anak? Ada yang kesulitan atau gimana? Bisa? Bisa. Ada yang tidak bisa ditanyakan? Bisa. Ini kan berapa ini? Dua. Bisa. Bisa Pak. Oke. Baik, sudah selesai apa belum semuanya? Kurang simpulan nggak Pak? Oh ya, silakan dikerjakan. Saya tunggu ya. Nanti kalau sudah bilang sudah. Sudah. Sudah, kamu berapa ini? Tiga. Oh, kelompok 3. Ya, wes. Kita presentasikan ya tugasnya. Gak apa-apa. Tapi yang ini belum selesai. Nah. Ini lagi Pak. Selesai kan bentar lagi? Ya. Bisa minggu depan ya, perwakilan cukup 3 kelompok bisa dipresentasikan ke depan. 3 orang. Apa perwakilan 3 orang? Ya udah nggak apa-apa, itu ke depan. Boleh semuanya berarti ya. Nah, boleh. Ya ini saya duluan. Selesai duluan. Ya boleh. Nanti kamu terakhir berarti ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang meja belajar. Jadi meja belajar itu adalah tempat untuk menulis, membaca, dan mengerjakan tugas sekolah. Meja ini ada di kamarku dan aku pakai setiap hari. Ini termasuk dari identifikasi atau pengenalan. Kemudian meja belajarku berwarna putih dan terbuat dari kayu, khususnya putih panjang dengan permukaan yang halus. Di bagian bawahnya ada 2 layar tempat penyimpanan buku, pensil dan penghapus. Di atas meja ada buku belajar dan jam kecil. Meja ini pas dinginnya untuk tutup dengan buku. Saat aku duduk di sana, aku merasa nyaman untuk belajar dalam waktu lama. Bagian ini merupakan deskripsi bagian atau dinding dan penggunaan. Nah, selanjutnya aku sangat menyukai meja belajarku. Meja ini membantuku belajar dengan tenang dan rapi setiap hari. Tanpa meja ini belajar pasti tidak nyaman. Itu merupakan bagian penutup atau simpulan atau pesan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Makasih Pak. Ya, selanjutnya kelompok berapa? 1. Ya, silakan. Semuanya ya, semua anggotanya. Pak Nuri nyontoh Pak. Enggak Pak. Kenapa kamu yang Enggak Pak. Ini jalan sendiri Pak. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan tentang makanan, di mana makanannya itu nasi goreng. Ya, boleh. Jadi nasi goreng adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Makanan ini bisa ditemukan di rumah, di sekolah, bahkan di restoran. Teks ini masuk ke dalam identifikasi atau pengenalan. Nasi goreng terbuat dari nasi putih yang digoreng bersama bumbu seperti bawang putih, bawang merah, kecap, dan sedikit cabai. Biasanya ditambah telur, ayam, atau sosis agar lebih enak. Warnanya kecoklatan dan aromanya sangat harum, rasanya gurih, sedikit manis, dan bisa pedas jika diberi cabai. Saat disajikan, nasi goreng sering dilengkapi dengan mentimun, tomat, dan kerupuk.
Teks ini bagian dari deskripsi bagian atau ciri-ciri dan rasa. Nasi goreng adalah makanan yang lezat dan mudah dibuat. Aku sangat suka nasi goreng, apalagi kalau dimasak oleh ibu saya. Rasanya enak pol. Ini adalah bagian dari penutup simpulan atau pesan. Ya, kita beri tepuk tangan. Ngikut aja saya nih. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? 2. Ya, silakan menampilkan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami di sini mendeskripsikan tentang hewan monyet. Boleh. Monyet. Di bagian identifikasi atau pengenalan, monyet adalah hewan yang hidup di hutan, pegunungan atau dekat tempat tinggal manusia. Monyet termasuk hewan mamalia dan suka bergerombol. Pada bagian deskripsi bagian tubuhnya ditutupi bulu yang berwarna coklat, abu-abu atau hitam. Ia memiliki tangan dan kaki kuat serta ekor yang panjang. Wajah monyet mirip manusia dan ia sangat pandai meniup. Monyet sangat pintar dan suka lompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia juga memakan buah-buahan, daun, dan kadang-kadang serangga. Suaranya cukup keras dan terdengar seperti teriakan kecil. Banyak monyet digunakan dalam pertunjukan karena bisa menghidupkan satu manusia. Baik, selanjutnya di bagian penutup. Nggak kedengeran, Pak. Lagi gitu. Baik Pak, di bagian penutup yaitu simpulan atau pesan, monyet adalah hewan yang cerdas. Ia juga sangat aktif dan menyukai kebebasan. Kita harus menjaga habitatnya agar monyet bisa hidup dengan aman di alam semesta. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk orang ini. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini itu apa? Saya. Di sana tuh. Ya, yang sana. Ada yang bisa menyimpulkan selain dari sini? Oke, Pak. Ya, boleh. Jadi teks deskripsi adalah teks yang memberikan gambaran tentang suatu objek secara rinci, di mana bentuk-bentuknya sendiri itu ada 3, yaitu bagian pengenalan, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir itu simpulan atau bentuk. Nah, baik, terima kasih Ilham. Mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.